Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam bahagia. Perkenalkan, nama saya Heri Wahyu Rezeki, Kepala SMP Negeri 1 Buduran, Sidoarjo, Jawa Timur. SMP Negeri 1 Buduran merupakan salah satu sekolah yang lolos menjadi sekolah penggerak pada gelombang ketiga. Tentunya SMP Negeri 1 Buduran mengimplementasikan kurikulum merdeka. Kami mengimplementasikan kurikulum merdeka pada jenjang kelas 7 dan kelas 8. Dalam pelaksanaan kurikulum merdeka, kami didukung oleh semua warga sekolah, baik dari tenaga kependidikan, dari pendidik, dari siswa, dan dari orang tua. Tak lupa kami juga mendapat dukungan dari stakeholder yang ada di Sidoarjo, termasuk dunia industri yang ada di sekitar sekolah dan dunia usaha. Pelaksanaan kurikulum merdeka merupakan hal yang sangat kami dukung dan kami apresiasi, karena dengan program kurikulum merdeka merupakan sebuah sistem pembelajaran yang berubah dari pembelajaran berbasis kelas, berbasis konten, menjadi pembelajaran yang berbasis siswa, dan siswa bisa mengeksplorasi tentang karakternya. Alasan yang kedua, kurikulum merdeka juga merupakan perubahan sistem pendidikan yang mampu mengembangkan bakat minat siswa melalui program pembelajaran diferensi maupun program P5. Pada pelaksanaan kurikulum merdeka, kami ingin berbagi praktek-praktek yang sudah kami laksanakan di SMP Negeri 1 Buduran, yaitu pada program P5 dengan tema kebinekaan global dengan subtema membatik. Kami juga ingin berbagi yang kedua tentang program literasi sekolah. Program ini bisa berjalan lancar karena adanya sistem dukungan, yaitu dari tim literasi sekolah, dari tim koordinator proyek, dan dari dukungan orang tua dan dunia industri sekitar sekolah. Untuk jelasnya, program itu akan dijelaskan oleh koordinator proyek dan tim literasi kami. Perkenalkan, saya Bu Rindi Dwi Tisnawati dari SMP Negeri 1 Buduran, Kabupaten Sidoarjo. Saya di sini selaku koordinator literasi SMPN Negeri 1 Buduran. Literasi di SMPN Negeri 1 Buduran merupakan program yang wajib yang diadakan di SMP Negeri 1 Buduran. Untuk kali ini kami mengambil tema Daun Bercerita di SMPN 1 Buduran. Nah, di sini kami memanfaatkan daun kering yang ada di SMPN Negeri 1 Buduran. Kenapa kami memanfaatkan daun kering? Karena daun kering di SMP 1 Buduran itu sangat banyak sekali, karena sekolah kami merupakan sekolah adiwiyata, sehingga pengurangan sampah untuk daun kering itu kami implementasikan di dalam proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Di sini kami mengimplementasikan daun kering yang ada di sekitar SMPN 1 Buduran. Di sini banyak daun jati. Jadi di SMPN 1 Buduran itu sangat rindang sekali, ada beberapa pohon, salah satunya pohon yang bisa dimanfaatkan adalah pohon jati. Jadi daun jati, daun mangga, dan daun nangka itu bisa dijadikan untuk praktek dalam P5 kita. Nah, di sini daun kering ini, daun jati ini, anak-anak bisa memanfaatkannya di dalam cerita yang dimana di tiap kelas kami membuatkan kelompok. Jadi ada kelompok tiap kelas itu untuk bisa dijadikan sebuah cerita. Nah, ini ada salah satu contohnya.
Jadi anak-anak menggambar di daun kering, lalu anak-anak menceritakan. Nah, di sini tiap kelas itu mempunyai tema yang berbeda-beda. Adapun peralatan yang disediakan untuk melakukan proses penggambaran atau proses literasi, karena literasi ini kita berkolaborasi dengan Mapel Seni Budaya, yang dimana yang disiapkan bahan-bahannya adalah cat akrilik, karena cat akrilik ini sangat mudah didapat dan untuk teksturnya juga lembut untuk dilukis di media apapun, terutama di media daun. Kemudian kanvas. Setelah itu kami menggunakan pilok. Kenapa kami menggunakan pilok? Supaya daun kering tersebut jika sudah digambar itu bisa awet dan tahan lama dan bisa kelihatan lebih menarik dan lebih mengkilap. Kenapa kami ambil menggunakan daun kering? Supaya kami mengajarkan anak-anak itu di masa depan itu bisa memanfaatkan, yang dimana daun kering itu kan tidak ada harganya, tapi di sini kami mengajarkan anak-anak daun kering itu bisa berubah dan bernilai seni tinggi dengan cara diimplementasikan atau diterapkan dengan cerita bergambar. Nah, ini pun salah satu contoh dari cerita bergambar. Selain kolaborasi dengan Mapel Seni Budaya, kita juga bisa berkolaborasi dengan Sarip Tambak Oso jadi legenda. Jadi anak-anak bisa menceritakan legenda di daerah masing-masing, memanfaatkan daun kering yang ada di sekitar rumah mereka, bisa dimanfaatkan supaya bernilai seni tinggi dan juga bisa dijual atau dimanfaatkan untuk perekonomian mereka. Jadi bisa meningkatkan perekonomian di sekitar mereka. Itu harapan kami di dalam Merdeka Belajar. Kami ingin anak-anak didik kami itu belajar mandiri, juga bernalar kritis, bahwa anak-anak itu bisa menerapkan dan mengimplementasikan yang mana daun kering itu tidak berharga, bisa bernilai seni tinggi, terutama kami di SMPN Negeri 1 Buduran. Demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga literasi di SMPN 1 Buduran yang bertema daun kering bercerita dapat bermanfaat buat anak-anak kita, khususnya buat seluruh Indonesia. Saya Gilang Septiano Dwi Ramadan dari kelas 8I akan menjelaskan tentang kegiatan literasi yang bertema daun kering bercerita. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara membuat daun kering bercerita. Di sini pertama-tama saya dan kelompok saya akan mencari daun kering lalu dikumpulkan jadi satu. Terus setelah itu bila masih ada daun yang belum kering, nanti bisa ditaruh di dalam buku paket atau buku apapun, ditaruh di sela-sela buku, terus ditutup, terus ditimpa pakai apapun yang berat. Setelah 1 minggu atau 2 minggu dilihat kembali, nanti sudah kering. Kalau sudah kering, kita sketsa pakai pensil atau apapun, pensil 2B bisa, kita sketsa. Terus biasanya anak-anak itu kendalanya di saat sketsa itu di menggambarnya, karena biasanya daun-daun itu sudah agak rapuh, jadi bisa bolong-bolong atau sketsanya nggak keluar, jadi lebih berhati-hati. Saya Rohmi Maharani, koordinator P5 dari SMPN 1 Buduran. Pada kegiatan P5 semester ini, kami mengangkat tema kearifan lokal. Hal ini didasarkan pada hasil pengamatan kami bahwa sebagian besar murid lebih berminat pada Korean fashion style jika dibandingkan dengan menggunakan batik. Kami mengangkat tema ini dengan tujuan yang pertama, untuk menumbuhkan rasa menghargai atau menghormati keanekaragaman budaya Indonesia. Yang kedua adalah meningkatkan kemampuan gotong royong siswa, dan yang ketiga adalah meningkatkan kemampuan literasi siswa yang terintegrasi dari berbagai macam mata pelajaran.
Pada kegiatan pembuatan batik jumputan ini, kami menggunakan atau mengoptimalkan sumber daya manusia intern sekolah, yaitu guru seni budaya Ibu Elvia Wulandari SPD. Beliau sudah memenangkan berbagai kejuaraan. Saya Bu Elvia Wulandari Apriliati, sarjana pendidikan. Pada hasil akhir dari karya yang didapat dari batik jumputan, yang muncul adalah kebanyakan pola geometris, tidak ada pola-pola flora atau fauna. Akan tetapi karena ini merupakan salah satu bentuk kegiatan P5 di mana masih ada unsur-unsur keindahan dan kreativitas siswa, maka siswa itu menerima hasil itu dengan senang. Nama saya Kanzamira Peluvena Kurniawan dari kelas 7H SMP Negeri 1 Buduran. Kami melakukan kegiatan P5. Salah satu kegiatannya yaitu pembuatan batik tie-dye atau jumputan. Manfaat batik tie-dye atau jumputan adalah melestarikan batik di Indonesia. Dalam pembuatan batik kami mengalami kendala. Kendala tersebut yaitu pada saat pencampuran pewarnaan. Solusinya adalah kami berkolaborasi bersama teman, sehingga mendapatkan warna seperti ini. Saya Bu Ati, perwakilan dari wali murid Maulidia Purwansyah Putri dari kelas 8E. Saya wali murid dari Ananda Safa Zunur Aini, kelas 8F. Namun sebelumnya perkenalkan, saya adalah Ibu Wanda. Kebetulan saya dipilih dan diutus dari sekolah untuk mengikuti kegiatan ini. Saya di sini akan memaparkan sedikit ya, kenapa putri saya masukkan di sekolah SMPN 1 Buduran ini. Karena menurut saya, ini saya dengar-dengar dari tetangga-tetangga ya, karena memang sebelum anak saya masukkan ke sini, saya cari info dulu mana sekolahan yang menurut saya bagus, dan pilihan saya ternyata ada di sini SMPN 1 Buduran. Kalau saya awal mau masuk ke sini itu memang berdasarkan dari hati nurani dulu ya. Nggak tahu kenapa kok saya klik banget sama sekolahan ini. Terus mencari informasi ke sana ke sini, dan alhamdulillah semua yang menceritakannya baik-baik, tidak ada minusnya. Dan yang semakin saya senangi saat sekolah di sini apa? Wali muridnya juga terlibat gitu ya. Jadi bukan hanya anaknya saja, tapi kami beberapa wali murid juga dilibatkan untuk kegiatan sekolah, untuk membersamai putra-putri kami. Seperti contoh, tempo lalu di sekolah ini ada kegiatan ikan ya Bu ya. Ikan itu Ya, dari program BNN ya. Itu Ikatan melibatkan wali murid dan putra-putri kami. Dan alhamdulillah dengan program ikan tersebut kemajuannya sungguh luar biasa. Betul tadi ya, kata Ibu Ati bahwa karakter anak-anak kami terbentuk setelah di situ. Pelaksanaan kurikulum Merdeka yang ada di SMP Negeri 1 Buduran merupakan tantangan jawaban yang selama ini diinginkan oleh orang tua. Karena dalam pelaksanaan itu mampu menjawab 4 pilar pendidikan, yaitu dengan program P5 dan literasi sekolah, anak-anak mampu terbentuknya karakter. Bagaimana mereka belajar secara mandiri tanpa disuruh, mampu mencari atau mengeksplor pendidikan. Kalau dalam pilar pendidikan adalah learning to know. Jadi anak-anak mencari pengetahuan secara mandiri. Yang kedua yaitu learning to do. Anak-anak langsung mencoba mengerjakan bersama dengan kelompoknya. Dalam kegiatan itu otomatis anak-anak akan berdiskusi, akan memunculkan ide-ide kreativitas bersama dengan teman kelompoknya. Learning to live together. Yang terakhir, dalam penerapan kurikulum Merdeka itu akan menjawab pilar yang keempat, yaitu learning to be.
bagaimana membentuk karakter yang menjadikan jati diri bahwa apa yang diperoleh harus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Maka mari saya mengajak kepada seluruh pemirsa, sukseskan kurikulum Merdeka. Mari bergerak, sukseskan Merdeka Belajar. Sukseskan generasi emas untuk mampu menjawab persaingan global. Selamat mengabdi, selamat berkarya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.